Di samping kami ada Ustadz ini, yang Ustadz Tahsin. Ada satu putra kami. Kalau seandainya kami udzur, tinggal makanya kami biar kenalan. Asli Karduluk, cuma sudah hatam ke kami 30 juz ini. Kalau diambil yang jauh, khawatir harus ke sana jauh. Dari sini kan diparani ke rumahnya kalau udah ada di pondok. Memang mengajar Al-Quran, kata guru kami, tidak ada kata pensiun. Makanya guru kami selalu mengingatkan kami, nak, mengajar Al-Quran itu tidak ada kata pensiun. Kalau mau pensiun mengajar Al-Quran, kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau PNS mungkin ada pensiun ya, yang lain TNI, Polri. Tapi mengajar Al-Quran tidak ada kata pensiun. Kalau mau berhenti, kalau sudah Allah takdirkan kita meninggalkan dunia yang fana. Hanya kami punya guru di Madinah itu usianya 97 tahun. Sudah ubah semua, putih semua, tapi masih tetap dengan kesabarannya, ketelatenannya mengajarkan Al-Quran. Kemarin umroh ketemu, ya Allah, mengingat kepada pribadi, ini sudah sepuh, Masya Allah, semangat mengajarkan Al-Quran. Kenapa kita semangat mengajar Al-Quran? Ada dua sabda Rasulullah. Ini yang kami pegang oleh guru kami, ya kami, mungkin juga ya, para masyayikh, para kiai, para asatidz dan ustadzah. Yang pertama yang jelas sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya, wa fi riwayat afdalukum, semulia-mulianya kalian. Kalau khairukum, sebaik-baik kalian, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya insya Allah dua pahala ini dimiliki oleh guru. Pertama, yang belajar, ya kita ini sekarang belajar. Tidak ada yang alim, kita bersama-sama belajar. Termasuk kami juga ingin belajar, karena belajar minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada, walaupun tidak harus kuliah, tidak harus di bangku sekolah, kita sekarang begini ini belajar juga. Nah itu kenapa semangat mengajar Al-Quran. Sabda Rasul yang pertama, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya bagi guru Al-Quran punya dua pahala. Pahala pertama, ajrut ta'allum, ya pahala belajar. Ya sekarang kita ini dapat pahala ajrut ta'allum. Yang kedua, ketika para masyayikh, para kiai, para asatidz ustadzah mengajarkan putra-putri, anak-anak, ajrut ta'lim. Makanya dua pahala ini dimiliki oleh kita semua sebagai pengajar Al-Quran. Yang kedua, seperti disebut oleh Kiai Hasbi tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Apalagi yang kita ajarkan adalah Al-Quran. Masya Allah, Tabarakallah Rahman, Tabarakallah. Karena Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi penolong kita, akan menjadi pemberi syafaat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat menolong kita, memberi syafaat kepada kita. Itulah motivasi kita semangat mengajarkan Al-Quran. Termasuk guru kami usia 97, kami tanya, kamu umur hukum ya Syekh? Sab'a wa tis'un. Ya Allah, masih aktif sekarang ngajar di Masjid Nabawi. Kalau suatu saat bapak ibu lagi umroh, tak cari, beliau masih hidup, ya Syekh, Profesor, Doktor. Kalau di sana ada kiai, Syekh Profesor Doktor Abdul Rafiq Ridwan Ali. Beliau masih hidup. Masya Allah. Banyak video-videonya di YouTube, banyak ditulis
Syekh Abdul Rafiq Ridwan Ali banyak mengajarkan tahsin. Tidak harus dengan kita, lewat YouTube. Jadi kalau YouTube kan, kalau ada pertanyaan kan mau tanya ke siapa? Ya, kalau kayak begini kan bisa saling bertanya, diskusi. Nah, itu motivasi kenapa kita semangat mengajarkan Al-Quran. Ada dua hadis kata guru kami. Yang pertama, khairukum man ta'allama Al-Quran 'allamahu. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan terus para guru-guru oleh Allah dibimbing, diberikan istiqomah sampai nanti akhir hayat ini. Kalau bisa suatu saat ya mohon kepada Allah, kayak guru kami di Kudus ketika sudah sepuh sampai ngajarin Al-Quran, wafat ketika ngajarin Al-Quran. Ketika Masya Allah, indah sekali ketika ngajarin Al-Quran. Kami juga bermohon kepada Allah seperti itu. Ini tugas kami dari pagi sampai malam yang ngajarin anak-anak, gimana dari tahsin, terus sama menghafal. Setelah itu baru ke mungkin ya ilmu-ilmu yang lain. Itu pembukaan. Mungkin nanti amal ba'dunya mungkin tidak tahu bagaimana prakteknya. Kalau tadi disinggung tentang pengajaran Al-Quran, di Indonesia ini banyak sekali metode-metode pembelajaran Al-Quran. Kita kenal metode qiraati, ada Iqra. Di Pamekasan itu bikin metode pembelajaran Al-Quran namanya At-Tanzil. Di Malang itu ada metode Jibril, ada metode Baghdadi, ada sekarang kita dengar metode Ummi. Ada di Kudus, pondok kami dulu, itu menerapkan metode pembelajaran Al-Quran namanya Yambu'a. Ada 6 jilid Yambu'a. Banyak sekali, sekitar 25 metode pembelajaran Al-Quran. Itu semuanya bermuara kepada tahsin sama. Cuma mungkin ada seperti kata Hasbi, ada kitabahnya. Ada kitabah. Kami punya teman dari Jazair, Mauritania, Maroko, Tunis. Itu membaca Al-Quran lewat tulisan dulu. Tulisan sampai menghafalnya lewat tulisan. Banyak kami heran, setiap dia belajar Al-Quran tidak pernah bawa Al-Quran. Ditanya mana Al-Qurannya? Al-Quran saya ada di dada. Masya Allah, dari usia 5 tahun, 6 tahun mereka sudah hafal Quran. Tidak usah ke pembacaan, langsung pembacaan Quran dan hafalan bersama-sama. Ada yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi, ada hanya pembacaan Quran dulu baru hafalan, atau yang dikasih kemampuan bacaan Quran langsung ke hafalan. Itu banyak sekali. Kesimpulannya tahsin Pak, yang seluruh metode yang sudah dibikin oleh para masyayikh, para kiai itu ujung-ujungnya yaitu membenarkan, mentahsin, membaguskan bacaan Al-Quran. Kami amati membaguskan bacaan. Bagaimana? Ya mungkin seperti metode Jibril. Dulu kan Rasulullah, malaikat Jibril melafatkan, Rasulullah meniru. Begitu sih. Melafatkan, nurut. Anggaplah malaikat Jibril seperti itu ada. Waktu itu bacaan Imam Hafiz. Imam Hafiz ini memang ya di samping mudah dibaca, dan bacaan ini tersebar dari sejak zaman Khilafah Abbas. Hanya di mana-mana dari seluruh dunia, ujung dunia ke ujung dunia ini rata-rata memakai bacaan Imam Hafiz. Kecuali ada di sebagian negara kayak di Maroko itu pakai bacaan Imam Warsh, ya, baca Al-Fatih, terutama kalau sholat maghrib isya subuh itu pakai bacaan Imam Warsh. Kalau ke Sudan itu rata-rata memakai bacaan Imam Duri.
pakai kira-kiraan. Cuma secara umum Imam Hafiz ini di- dibaca di seluruh dunia. Makanya sekarang kan ada di MTQ itu ada lomba qiraat sab'ah. Ya semuanya Hafiz juga masuk di qiraat sab'ah juga. Karena urutan kelima Imam Hafiz kan. Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi' al-Madani, Imam Ibnu Katsir al-Makki, Abu Amr al-Basri, Ibnu Amir al-Syami. Yang kelima ini imam kita, Asim al-Kufi. Asim al-Kufi ini punya dua riwayat. Satunya Imam Syu'bah, yang satunya Imam Hafiz. Yang keenam bacaan Imam Hamzah al-Kufi. Yang ketujuh bacaan Imam Kisai al-Kufi. Alhamdulillah kami di Madinah belajar ilmu ini 6 tahun di Madinah. Makanya alhamdulillah syukur kepada Allah ini. Sekarang kami untuk Jawa Timur kami ditunjuk sebagai Ketua Dewan Hakim MTQ Jatim Jawa Timur cabang Qiraat Sab'ah. Dan insya Allah nanti akan dilombakan di Kabupaten Jember, Kota Jember. Bisa juga dari kita ini ada namanya tartib, itu bisa itu. Nanti biasanya dari Kabupaten Semeru dipilih dari seluruh madrasah. Jadi setelah itu baru ke kecamatan kabupaten, kabupaten baru ke provinsi. Untuk menyeleksi peserta didik yang baik bacaannya. Itu di antara imam yang ketujuh ini ada imam kita namanya Imam Hafiz. Imam Hafiz ini punya ciri-ciri. Mungkin kalau para masyayikh, para kiai, para asatidz tentang Quran, setiap imam itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri Imam Hafiz dulu. Kita ke ciri-ciri Imam Hafiz dulu biar wawasan kita meluas. Tidak hanya di Imam Hafiz, kita buka wawasan kita ke bacaan-bacaan yang lain juga biar paham, biar tahu. Karena manusia itu lahir di dunia ingin tahu, ingin tahu. Yang pertama Imam Hafiz, yang ciri-cirinya adalah mungkin para masyayikh, para kiai, para asatidz sudah tahu semua. Yang pertama adalah imalah. Imalah ada di Quran itu di juz 12 di surat Hud ada kalimat wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Imam kita membaca majreha, itu namanya imalah, mencondongkan ke kasrah. Dan majri kan, majri. Karena imalah majreha harus dibaca begitu, karena itu Al-Quran dibaca. Tidak dibaca sembarangan, ada gurunya, ada sanadnya. Kalau di sini ada sanadnya. Itu namanya imalah. Hanya satu saja. Imam Hafiz ini memang terkenal dengan miskin fil qiraah. Sedikit, hanya satu, imalah hanya satu. Ada ciri-ciri lain dari Imam Hafiz adalah ismam. Ada di surat Yusuf ya. Yusuf ada ayat 11 ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna, atau la ta'manna. Maka termasuk gharibah, gharaibul kalimat. La ta'man atau la ta'man. Ada dua prakteknya, biasanya yang paling gampang la ta'man. Bagi santri didik yang sudah lancar bacanya, nanti biasanya itu dikenalkan dengan ciri-ciri Imam Hafiz. Ciri-ciri berikutnya adalah sakta itu ada di surat Al-Kahfi. Kalau baca surat Al-Kahfi, alhamdulilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, qayyima, berhenti sejenak tanpa bernafas. Cuman karena tak tahu ilmunya, dia langsung dipakai aja.
Padahal itu ciri-ciri Imam Hafiz harus dibaca sakta. Sakta itu artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Gimana prakteknya? Tidak bisa dibaca sendiri, harus berguru. Kata Sakti Hasbi tadi, update ini. Tidak bisa. Itulah Al-Quran beda dengan pelajaran yang lain. Kalau yang lain mungkin bisa baca sendiri, bisa otodidak. Tapi Al-Quran tidak bisa. Rasulullah yang sudah afsahul bashar, paling fasihnya makhluk, masih musyafahat berguru pada malaikat Jibril. Guru kami selama kami di Madinah itu ada guru-guru. Itulah pentingnya sangat nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tasbih yang kedua ada di surat Yasin. Kalau lagi baca ayat qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Kalau panjang mungkin berarti di ini hadza. Jadi kalau nafasnya panjang lanjutkan. Ya wallah. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu tasbih yang kedua. Saktah yang kedua. Ini yang paling banyak. Imam Hafiz hanya ada di 4 tempat. Yang berikutnya di Al-Qiyamah ada ayat wa qila man walaupun ada bacaan imam lain yang mengidghamkan wa qila marra. Imam Hafiz mensaktahkan. Kok bisa baca begini? Itulah Al-Quran turun nyambung. Begitulah Rasulullah dikasih ke malaikat Jibril. Karena makanya Al-Quran, belajar Al-Quran tidak bisa baca seenak diri kata orang Jawa ini. Tidak bisa baca kalau perasa Perancisnya sekarang ke TV, harus berguru, tidak bisa. Gitu. Kalau yang lain boleh tidak berguru, tapi Al-Quran wajib berguru. Makanya ya mungkin itu tasik itu. Tasik gimana alif, gimana ba, gimana jim, nanti gimana nyambung kalimat perlu. Cuman lisan kita itu kan tidak bertulang kata Syekh Ibnu Jazari dalam matan Jazarinya walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu bri'in bifaqihi. Lisan itu tidak bertulang kalau baca Quran selalu salah. Gimana kalau tidak salah? Diulang-ulang 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bahkan kami dulu tahsin di Kudus itu belajar Al-Fatihah sampai 3 bulan. Ada adik kelas kami sampai 1 tahun belajar Al-Fatihah saja, tahsin Fatihah diulang-ulang. Karena kita kan ajam, bukan pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah ajam, kita ini semua ini ajam, orang asing. Kalau Arab memang lahir dari perut ibu langsung Arab, ini ngomong Arab ini. Kalau kita kan masih mau belajar, jadi kita semua ini ajam, jangan salah melafazkan ini. Kalau ajam itu nanti ya kita ini ajam, ya asing. Asing itu memang belajar harus dibimbing terus. Kalau orang Arab kan lahir sudah faham khair, fasih sekali. Kalau kita kan masih mau mengeja ini a, i, u sesuai dengan makhraj yang ada. Akila matur. Akila matur. Itu sakta berikutnya di surat Al-Mutaffifin wa kalla bal rana. Kalau bacaan lain kalla barrana dimasukkan, ada yang baca kalla barrena. Kalau kita kalla bal rana ala Qur'an, berhenti sejenak tambah bernafas. Kalla bal rana wa qila man ra. Itulah Al-Quran, tidak bisa dibaca sembarangan, harus berguru. Terus berikutnya ada ciri-ciri di Imam Hafiz, itu yang perlu kita kenal ini, karena kita mengikuti bacaan Imam Hafiz.
Harus kenal siapa itu Imam Hafiz dan apa ciri-ciri bacaannya. Tadi sudah disebut, sudah ada imalah, ada isma, ada sakta, yang keempat ada nakal. Nakal itu memindahkan. Di surat Al-Hujurat, bi'sal ismu, dibaca alif dipindahkan ke alif lam, jadilah bi'sal ismu, bi'sal ismu. Kalau merujuk ke bacaan yang lain agar punya wawasan ke bacaan yang lain, nakal ini banyak dibaca oleh Imam Warsh. Imam Warsh ini bacaan yang dibaca oleh saudara-saudari kita dari Maroko, dari Tunis, dari Jazair, dari Mauritania. Kalau baca istilah-istilah umpama, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala linsanu ma laha. Ini semua yang kira-kira yang tadi kami sebut tadi sekarang dicetak di percetakan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu pada saat itu ada umroh, mampir ke percetakan Al-Quran di Madinah, biasanya jemaah haji, jemaah umroh pasti itu kalau ke sana pasti dibagi cuma-cuma gratis. Cuman ada yang ada orang kayak dari Maroko, Tunis, Jazair, Britania, tidak minta hafaz ini. Yang diminta adalah bacaannya Imam Warsh. Kami kalau umroh pasti ke percetakan minta Imam Warsh, ada Imam Qadur yang sekarang lagi dicetak, Imam As-Susi, Imam Ad-Duri. Kemarin kami minta umroh kemarin ke Imam Syu'bah, gandengannya Imam Hafiz. Itu nakal, memindahkan alif ke alif lam. Bi'sal ismu, alif dipindahkan ke alif lam. Bi'sal lismu, bi'sal lismu. Yang terakhir ini agak susah ini. Ciri-ciri Imam Hafiz adalah tashil. Tashil ada di akhir juz 24. Prakteknya ini agak susah. Dari praktek yang tadi 4, yang paling susah adalah yang terakhir ini. Tashil ada di juz akhir 24. Ada hamzah terkumpul 2. Jamiyun. Hamzah pertama dibaca tahqiq a. Yang kedua tashil. Tashil itu meringankan harokat. Jamiyun wa arabi. Ini perlu praktek, perlu pengulangan karena tadi lisan tidak bertulang. Harus diulang 3 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, bahkan sampai 50 kali. Karena lisan kita ini tidak bertulang, kata Syekh Imam Jazari. Imam Jazari itu dalam profilnya itu baca satu huruf itu sampai 100 kali. Terus 100 kali sampai lisan ini benar-benar fasih. Belum lagi i kalau sampai huruf hijaiyah itu sampai berapa bulan, berapa tahun praktek mau melafadzkan a saja itu. Syekhul Jazari punya kitab namanya Matnul Jazariyah, itu sampai mengulang-ulang 100 kali. Baru a, belum i, belum u, belum ba, belum bi, belum bu, belum ta itu. Masya Allah. Apalagi kita ya sekelas beliau saja yang orang Arab masih mengulang-ulang karena lisan kita ini tidak berulang. Kalau yang lain mungkin baca biasa bisa dengan sendiri, tapi Al-Quran tidak bisa. Contohnya Rasulullah saja yang sudah paling fasihnya makhluk ini masih berguru kepada Jibril, malaikat Jibril. Kami dulu punya guru 15 masyayikh. Tidak cukup hanya 1-2. Cuman alhamdulillah 15 masyayikh ini sudah banyak yang almarhumin, yang tersisa hanya 3 orang sekarang. Ketika kami belajar di Madinah 6 tahun. Kalau di TNI masih langsung ke Idris langsung. Karena ke Idris itu dulu
belajar sama abah, ayah kami Kiai Haji Ahmad Zaini, Kiai Tijani, Kiai Idris, Kiai Maktum, masih sebelum ke Gontor, masa remajanya dulu ngaji, termasuk Kiai Badri Mas Duki, itu belajar sama abah dulu. Memang ya kata murid-murid itu fasih. Kalau gurunya fasih, insya Allah muridnya ikut fasih, itu otomatis. Kalau gurunya tidak fasih, muridnya tidak fasih. Makanya guru kita ini ya selalu belajar, kata Ki Hasbi, update terus. Mungkin lewat sekarang kan masing-masing punya HP ya, di situ banyak pelajaran tahsin, banyak sekali, masya Allah, bisa meniru kita. Karena ada yang masih muda-muda itu tapi dia menguasai fasahah, ya itu yang dipelajari itu makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kaba'ir wal fisq." Bacalah Al-Qur'an itu dengan lahja Arab. Lahja Arab. Gimana? Ada makhrajnya, alif, makhrajnya di mana? Sifat hurufnya dari mana? Itu ba gimana? Tak bagaimana? Ada makhrajnya. Ternyata yang ada makhraj kami amati ketika kami dulu di Madinah hanya di bahasa Arab, tidak ada di bahasa-bahasa lain. Kalau ada di bahasa lain mungkin rusak mungkin. Hanya bahasa Indonesia. Kamu mau ke mana? Saya mau ke dapur. Bisa. Ternyata tidak ada di bahasa Inggris, apalagi what's I doing? No, tidak ada makhraj. Kami belajar ke teman-teman yang dari kan di Madinah itu seluruh negara ada, kecuali Israel dan Amerika yang tidak ada. Yang lainnya ada semua. Kami tanya orang India, apakah ada bahasa India itu makhrajnya? Tidak ada. Kami tanya, "Kaifa Kiai, alhamdulillah diki, tumhara kia nam he." Saya ingin tahu apakah ada makhraj atau tidak. Tidak ada, kata mereka. Ke bahasa namanya Bangladesh. Kayak mana cek? Alhamdulillah baru wajib. Tidak ada. Alhamdulillah baru wajib. Tidak ada, baru wajib. Ke bahasa mata sipil, Taiwan, ini Jepang, Cina, kata mereka, kayak haluka. Lupa. Ini jawabannya wow. Kalau bahasa Filipin, kayak haluka, kumusta, mabuti. Tidak ada. Sampai ke bahasa Persia, Iran, Turki, tidak ada juga. Apa kata mereka? Nasasir. Kayak haluka, nasasir. Tidak ada nasasir. Tidak ada makhraj, kata mereka. Hanya makhraj itu ada hanya di bahasa Arab. Sampai ada istilah, ada kan makhraj huruf, ada al-halq, tenggorokan. Ini semua Allah atur nih sudah. Ada hal ini tenggorokan. Mana huruf yang keluar dari tenggorokan? Sudah ada 6 kan? Kalau kita belajar, ada makhrajul lisan, ada makhraj yang di hidung, ada makhraj khaysyum, ada makhrajnya syafatain, dua bibir. Itu makhrajul huruf. Belum lagi sifat huruf. Sifat huruf kan setiap alif itu ada sifat-sifat hurufnya. Ini butuh berseri. Makanya kata Hasbi update terus. Gimana baca hamzah ya alif sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Karena kalau guru pasti kami menemukan guru di 15 masyarakat tidak ada yang berselisih, semuanya sama. Kalau ada yang berselisih berarti ada yang error ini, ada yang problem, salah pengajarannya. Kami punya guru tidak ada yang berselisih dalam mengajarkan Al-Quran. Itu ciri-ciri dari Imam Hafiz. Karena ini kan butuh, apalagi sebanyak begini kan butuh waktu berjam-jam untuk melafalkan makhrajul huruf dan sifatul huruf. Yang ketimbang tidak sama sekali kan
Maka kata para ulama malah yutrukukum la yutrukukum tidak ketimbang tidak sama sekali ya kita praktek sedikit-sedikit lah, tak banyak-banyak. Itu sebagai pembukaan PSB. Karena ini butuh berjam-jam, mungkin ambil posisi mungkin selain siang atau sore, malam kadang-kadang ada malam, atau mungkin pagi, mungkin ya sebulan sekali atau setengah bulan sekali. Untuk kita semuanya belajar, tidak ada yang alim, kita semuanya kata Hasbi, kita ini memang wallahu ja'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita semuanya harus belajar, tidak bisa terus belajar karena memang harapannya memang belajar minal mahdi ilal lahdi. Tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah, kita kayak begini kita belajar, terus belajar dan belajar. Ya insyaallah, karena yang kita belajar ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini Masya Allah dahsyat. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang kita adakan, mudah-mudahan menjadi penolong kita nanti, menjadi pemberi syafaat kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran yang kita adakan, mudah-mudahan semua kita orang tua, anak, cucu, cici semua, mudah-mudahan oleh Allah dimasukkan ke surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini pembukaan PSB, mungkin nanti bisa nambah gimana. Nanti seterusnya nanti bisa kami, bisa Samsul Arifin, bisa nanti putra kami. Itu yang biasa kemarin pernah diadakan di Masjid Fuadi, Tanjungan. Itu yang guru-guru semua, termasuk Ustaz Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir. Kata beliau malah, kan umur kurang Mekah. Kok saya baca kok tidak tepat-tepatnya, tidak pernah benar katanya. Masih bukan disalahkan, kurang sempurna. Belajar kami yang ngajarin kemarin, putra kami ya, Muhammad Rafiq Al-Madani itu yang ngajarin, memang pakar tahsir. Kalau kami berhalangan, dialah yang ngajarin. Ya alumni tahfidz Al-Amin, cuman ilmunya update terus katanya, update ke Bogor, ke Madinah kemarin di Madinah kurang lebih sebulan setengah ngaji sama masyayikh ya, nambah ilmu. Kemarin sempat hampir 2 bulan dari Madinah, dalam rangka kita belajar, terus belajar. Itu sekedar pembukaan, batunya kita lanjutkan. Ini masih koma, belum titik besar. Kalau titik besar kita almarhum ini. Karena Al-Quran tidak ada komanya, tidak ada titiknya ini, koma terus ini. Sampai kita oleh Allah dipanggil ke haribannya dengan Al-Quran yang kita ajarkan insyaallah ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kalau ada yang benar itu semuanya datangnya dari Allah, kalau ada yang salah tidak benar itu datangnya dari kelemahan al-faqir wal-haqir ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirukum jami'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terpengaruh. Namanya lagu itu nomor 1000. Bahasa hanya baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dengar kayak mau jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Kita terpengaruh. Makanya tahsinnya harus bagus dulu. Kalau sudah bagus mau dilakukan kayak apa, insyaallah tidak terpengaruh dengan lagu. Hanya fondasi sama dengan bangunan, fondasi bawah harus kuat. Dalam membaca Al-Quran, tahsinnya harus bagus. Makanya dinamai tajwid. Kita belajar at-tajwid, lughatan at-tahsin. Tajwid itu kan membaguskan bacaan.
Rata-rata memang sabda Rasulullah tidak buka hadis-hadis semua. Pasti dia mulai membaca dulu, tidak bukan menghafal. Membaca dulu manqora, ikro. Pasti membaca dulu. Makanya tahsin dulu, dia mulai dari tahsin. Makanya kalau tahsin sudah bagus, mau membaca Quran juz berapa saja, insya Allah bisa. Itu sebagai mulahawah catatan. Bismillah, huruf tidak boleh memanjakan la. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tidak update ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang manusia itu kan oleh Allah sifatnya terburu-buru. Tidak terburu-buru. Memang oleh Allah distempel. Manusia itu distempel oleh Allah. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu terlalu banyak terburu-buru. Kan hampir ada di sini. Kalau kita tekan dari kita tidak mungkin ada di tengah. Kalau ain ada di tengah. Latihannya dari masih diulang-ulang. Sekelas Syekh Ibnu Jazari saja, itu yang sudah orang Arab, itu setiap huruf mengulangnya 100 kali. Sampai capek disantai. Insya Allah pasti terakhir ini. Kadang kita tidak mau begitu. Bahkan semakin capek semakin fasih. Semakin capek semakin fasih. Makanya dalam membaca Al-Quran harus sabar tadi dan telaten. Banyak orang sabar tapi tidak telaten. Hanya sabar dan telaten. A'udzu. Satu-satu. A'udzu. Dan maksudnya di lisan. Lisan. Billahi. Sama dengan di sini hamzah. Kalau teori banyak di buku, cuma prakteknya yang penting. Billahi. Minasyaitani. Kalau pengen tahu syin, kata guru, kalau ada ayam kalau masuk ke rumah, itulah syin. Itu punya sifat namanya tafasyi, intisyarul hawa'i fil lisan, menyebarkan hawa ke seluruh lisan. Sit juga sama-sama di lisan. Sasisu. Minasyaitani. Ar-rajim. Latihannya. Kalimat. Setelah itu kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata guru, Al-Quran itu banyak tasydidnya daripada sukunnya, dan gaya bahasa Arab terletak di tasydid. Jadi kalau di sebagian pondok ada yang belajar tasydid itu di at-tahiyat. At-tahiyat itu banyak tasydid. Karena kita tadi yang iyyaka, karena mungkin tidak terbiasa iyyaka, ada tasydid. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Untuk awal begitu. Tapi kalau sudah berjalan di pertemuan ke 5, 6 kali, 7 kali kan baru pertama ini. Allah takomutah. Takomutah. Pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ini dari bukit ini. Nama tadi bukan, masih belum titik, masih koma. Nah, nanti disambung nanti sama Ustaz Nafi, Ustaz Ano sambung menyambung. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi masih koma. Terus kita update ini bacaan kita. Sesuai dengan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berenang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya lagu itu nomor 1000 katamu. Yang penting itu baca yang tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan dipakai lagi. Memang baca Quran kalau bisa dipakai kayak bacaan-bacaan lain biar pasti, biar tidak ada bedanya. Yang namanya masalah itu ya Allah ya begitu. Tapi di sini Allah sama-sama bisa. Mas sifatnya
bo. Walau di sini kan nggak bisa. Kata Imam Ghazali, wa ikhraju minal yusra, ini ashal, paling mudah. Wa ikhraju minal yumna ashab. Nggak bisa kan? Walau nggak bisa. Bilang apa nasibnya di sini? Di kiri. Walau do di beda. Cuma hanya beda masuk beda sifat. Kalau sama hurufnya maksudnya sama-sama dari lisan. Jadi nanti Jadi enggak penguasa kita yang ketemu dia. Jadi intinya ayolah kita mulai itu pertemuan yang pertama kali itu biasa. Ternyata aduh kemudian kita seorang saya tidak di ta'allama Al-Quran itu acur Al-Quran luar biasa. Jangan kita usah sepet dulu, semua bisa. Apalagi serepot ini lagi ya, kita tidak mau berusaha untuk belajar pas ngajarin Al-Quran. Sementara walakin haris nalkinin mayyit biasanya marrobuka manabiyuka imamuka, jawabannya adalah Al-Quran. Bagaimana sebagai imam Al-Quran sementara kita bacanya sembrono, jangan banyak bersombong, tidak lemah, mencintai Al-Quran. Baiklah kita sekali bergaya Al-Quran, mencintai Al-Quran. Bagus sekali, memparloh tiap mau sekarang tarik, mutalik udah bisa Bismillah. Ya kurang alhamdulillah lagi Ustaz. Dan Al-Fatihah. Nah intinya untuk sore hari ini itu pas sejus boleh jangan ada boleh apa-apa. Sekolah tak memungkinkan sekolah.